Sebelum pengumuman saya sampaikan, kami mohon kepada bapak-bapak yang berada di belakang supaya masuk mengisi shop yang di depan, dan dimohon kepada anak-anak di belakang ataupun di samping selama khotib di atas mimbar sampai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah dimohon tidak ngobrol sendiri atau cedera sendiri atau rame sendiri, dan kami takmir masjid Al-Jihad mohon bantuan kepada bapak-bapak yang dekat sama anak-anak. Sekiranya anak-anak ngobrol sendiri, tolong kami dibantu untuk menenangkan anak-anak biar tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiramin, para alim, para ustaz, para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan Islam dan iman,
masih diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Jad ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, seperti biasa sebelum khatib naik atas mimbar, kami takmir Masjid Al-Jihad melaporkan keuangan Masjid Al-Jihad, yaitu saldo pekan kemarin sejumlah Rp9.934.000, sedangkan amal Jumat tanggal 24 bulan 3 tahun 2023 mendapatkan Rp1.036.000, sehingga total Rp10.970.000 dan dikeluarkan untuk pembelian banner atau cetak banner dan pembelian kabel untuk perlengkapannya penyedot debu sejumlah Rp300.000. Terus untuk bisaroh kiai dari Safari Ramadan itu Rp300.000, untuk pengeluaran rutin tiap pekan Rp300.000, dan untuk bisaroh terawih selama 10 hari Rp1.000.000, sehingga total pengeluaran keseluruhannya Rp1.900.000. Saldo akhir yaitu Rp9.070.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami takmir Masjid Al-Jihad mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sedekah panjenengan semuanya. Semoga sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah SWT untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan segera dikabulkan oleh Allah SWT. Ila dunya binyati sholihah sahabat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah berikutnya, mari Fatihah ini tidak bosan-bosannya. Fatihah ini kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Semoga penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah SWT. Dan bagi kaum muslimin muslimat sekitar Masjid Al-Jihad khususnya yang masih berat melangkahkan kakinya ke masjid, semoga Allah segera menurunkan hidayahnya sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Ilahnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah terakhir, mari Fatihah ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kepada orang tua kita yang sudah meninggal, semoga semua amalnya diterima oleh Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberi kesehatan kepada kedua orang tua kita. Ila dunya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang masuk
9 hari kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita bisa nyampe akhir bulan Ramadan, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang bertindak sebagai khotib dan imam pada siang hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ghazi SPDI dan muadzin saudara Yuli Jatmiko. Kepada yang bertugas dipersilakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلنا لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وتغرمت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جزاكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa hadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la jussati wa la a'dha'a lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menancapkan dan mengucapkan sedalam-dalamnya dalam sanubari kita iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wujudkan, kita implementasikan dengan perbuatan baik. Kita implementasikan iman dan takwa kita tersebut dengan beramal soleh. Karena iman kita kepada Allah dan Rasulnya merupakan amal yang paling mulia dan paling utama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat, "Ayyu amalin afdal?" Amal apakah yang paling utama wahai Rasul? Kemudian Rasulullah pun menjawab, imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman merupakan fondasi dari bangunan takwa. Amal soleh yang dibangun di atas fondasi iman akan membentuk bangunan kokoh berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan tidak akan bernilai pahala dan takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang memiliki 6 sifat. Yang pertama adalah ja'dhariyyin, orang yang sombong, baik sombong dalam arti menolak kebenaran atau sombong dalam arti merendahkan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Musa alaihissalam, karena merasa lebih tua, karena merasa lebih kaya, merasa lebih kuasa daripada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa hanyalah orang bayi yang ditemukan oleh istrinya, sehingga membuat Fir'aun merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam, merasa bahwa dirinya lebih istimewa daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka lahirlah dalam hatinya kesombongan. Yang kedua, jawadin, rakus dan cinta dunia, menumpuk harta kekayaan tanpa memperdulikan halal atau haram. Yang penting keinginan hawa nafsunya tercapai dan membanggakan diri kepada orang lain, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mampu daripada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki sifat sakhabin bil aswaq, orang yang banyak bicara dengan tujuan meraup keuntungan, untuk memperbanyak harta karena kelakuannya dan tidak lagi mengindahkan halal dan haram. Banyak bicara hanya ingin meraup keuntungan harta duniawi. Ini juga sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah jifatin bil lail, menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh malamnya hanya untuk tidur, menghabiskan malamnya hanya untuk
dibuai dalam mimpi-mimpi. Malamnya tidak dihidupkan dengan qiyamul lail. Tidak pernah dia melakukan salat tahajud, tidak pernah dia melakukan salat malam, sehingga dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Karena seperti jifatin billail, dia laksana bangkai ketika malam hari. Wa himarin bin nahar, menjadi himar atau keledai di siang hari. Artinya orang yang hanya berpikir bagaimana cara dia bisa makan. Orang yang hanya ada dalam pikirannya bagaimana dia bisa hidup mewah, sehingga lalai akan kewajibannya, akan lalai akan tujuan hidupnya, bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia malah menghambakan dirinya kepada duniawi, harta kekayaan, sehingga dia seperti khimar, seperti keledai siang hari hanya berpikir untuk makan dan makan saja. Dan yang keenam, alimin bi amrin dunya, jahilin bi amril akhirah, pandai dan pintar tentang keduniawian serta bodoh dalam masalah akhirat. Pandai menumpuk harta tapi buta dan awam masalah syariat agama yang bisa menuntunnya ke akhirat dalam keadaan selamat. Pandai dia menghasilkan harta kekayaan, tetapi dia lalai bahwa kehidupan yang abadi adalah di akhirat kelak, sehingga dia tidak mau untuk mencari kehidupan akhirat. Pandai di dalam keduniawian, pandai di dalam hal dunia, tetapi dia bodoh di dalam hal akhirat. Itulah 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para hadirin, mari kita hindari 6 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini Allah melipat gandakan pahala dari perbuatan baik kita. Amal-amal sunnah oleh Allah diganjar dengan pahalanya amal-amal baik. Bahkan puasa kita itu, kata Allah, adalah milik Allah. Kita tidak tahu seberapa besar pahala yang akan kita terima dari puasa kita, karena saking besarnya Allah tidak menyebutkan seberapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Ketika kita di bulan puasa Ramadan ini melaksanakan siam Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, hindari hal-hal yang jelek, lebih-lebih 6 sifat yang memang betul-betul benci oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita tidak seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang siam di bulan Ramadan, tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada pahalanya sama sekali. Yang ada dan tersisa hanyalah lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan hidayah inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ubudiyah di bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih puasa Ramadan dengan baik sesuai apa yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti akan keluar dari bulan Ramadan dengan gelar muttaqin, keluar dari bulan Ramadan berada di bulan Syawal dalam keadaan yang fitrah, suci dari dosa-dosa karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله المنان والصلاة والسلام على سيدنا ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم إلى آخر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم والرحمن وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا الذي أنزل عليه القرآن. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل في هذه الشهر الشريفة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.